Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir praproduksi animasi dengan judul Topan dan Hutan yang Terusik. Presentasi ini disusun oleh saya, Teguh Muhammad Johar, dengan NIM 20245830283 di bawah bimbingan Bapak Ilham Safar, SST M.Com. Animasi yang saya rancang berjudul Topan dan Hutan yang Terusik. Cerita ini mengangkat hubungan antara makhluk alam dan dampak dari sebuah kekuatan yang digunakan tanpa kendali. Lanjut ke daftar isi. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bagian utama, yaitu ide cerita, karakter, latar, dan properti struktur cerita, serta storyboard. Jadi ada 5 ya. Selanjutnya, ide cerita. Ide cerita ini berasal dari fabel dan fantasi alam dengan tokoh makhluk non-manusia. Cerita ini terinspirasi dari fenomena alam sederhana seperti angin, debu, dan batu yang ada di sekitar kita, yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral secara visual. Alasan pemilihan ide ini karena karakter yang digunakan sederhana, namun memiliki makna yang kuat. Interaksi antara angin, debu, dan batu menggambarkan konsep kekuatan, pengendalian diri, dan empati sehingga cocok untuk animasi pendek. Selanjutnya, karakter utama. Karakter utama dalam cerita ini bernama Topan. Topan digambarkan sebagai angin kecil berbentuk pusaran dengan garis tipis seperti asap. Secara karakter, Topan bersifat impulsif, energik, dan suka dipuji. Ia mudah terbawa emosi, namun sebenarnya memiliki sifat baik dan cepat belajar dari kesalahannya. Selanjutnya, karakter pendukung, yaitu debu. Karakter pendukung pertama adalah debu yang berperan sebagai sahabat Topan. Debu juga menjadi korban yang akhirnya menyadarkan Topan akan kesalahannya. Debu digambarkan sebagai gumpalan kecil berwarna coklat muda dengan sifat pemalu, lembut, mudah terbawa angin, dan sangat berhati-hati. Selanjutnya, karakter pendukung kedua, yaitu batu. Karakter pendukung berikutnya adalah batu, yang berperan sebagai mentor atau penasehat. Batu digambarkan sebagai batu besar yang kokoh, jarang bergerak, dan memiliki wajah yang tenang, sifatnya bijak, sabar, dan berfungsi sebagai penstabil suasana dalam cerita. Selanjutnya, latar. Latar cerita animasi ini adalah hutan dan langit. Hutan digambarkan sebagai tempat yang awalnya damai, sedangkan langit berfungsi untuk memperkuat kesan kebebasan dan pergerakan angin. Lanjut, properti. Properti yang digunakan dalam animasi ini antara lain dedaunan dan garis angin. Dedaunan digunakan untuk menunjukkan efek hembusan angin, sedangkan garis angin berfungsi sebagai visualisasi kekuatan dan arah gerakan Topan. Struktur cerita. Pada bagian awal, diceritakan sebuah hutan kecil yang damai. Di dalamnya hidup Topan, debu, dan batu dengan suasana yang harmonis. Namun Topan mulai merasa bosan dan bertiup pelan-pelan untuk mencari kesenangan. Pada bagian tengah cerita, konflik mulai muncul ketika Topan bertiup semakin kencang untuk menunjukkan kekuatannya. Debu yang awalnya menikmati hembusan angin mulai kehilangan kendali dan ketakutan, sementara Topan belum menyadari dampak dari tindakannya. Pada bagian akhir, Topan menyadari kesalahannya dan merasa bersalah. Ia kemudian bertiup pelan untuk membantu debu kembali ke tanah dan meminta maaf. Cerita ditutup dengan suasana hutan yang kembali damai dan pesan bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak. Storyboard. Pada scene 1,
4.1 ditampilkan white shirt berupa hutan kecil yang tenang. Cahaya matahari masuk lembut melalui sela-sela daun, disertai suara burung dan angin pelan. Adegan ini berfungsi untuk memperkenalkan suasana awal cerita yang damai dan harmonis. Pada scene 1.2, kamera menampilkan ketiga tokoh utama. Terlihat Topan sebagai angin kecil yang ceria, Debu sebagai gumpalan kecil yang pemalu, dan Batu sebagai batu berlumut dan tampak bijaksana. Meskipun berada di posisi yang terpisah, ketiganya digambarkan memiliki hubungan yang akrab. Pada scene 1.3 berfokus pada ekspresi masing-masing tokoh. Topan terlihat bergoyang dengan ekspresi bahagia, Debu mengintip malu dari balik rumput, sementara Batu hanya diam mengamati dengan tenang. Adegan ini bertujuan memperjelas sifat dasar dari setiap karakter. Pada scene 2.1, Topan mulai bertiup pelan sehingga daun-daun kering terangkat dan berputar lembut di udara. Topan terlihat menikmati kekuatannya dan menganggap hal tersebut sebagai permainan yang menyenangkan. Di scene 2.2, hembusan Topan semakin kuat. Rumput bergoyang keras, daun berterbangan dengan lebih cepat, dan ranting kecil ikut terangkat. Topan tampak bangga dengan kekuatannya, namun belum menyadari dampak yang terjadi di sekitarnya. Pada scene 2.3, menggunakan close-up pada Debu, awalnya Debu terlihat tersenyum menikmati angin, namun perlahan ekspresinya berubah menjadi panik saat ia mulai kehilangan kendali dan terbawa angin. Pada scene 2.4, Debu digambarkan terombang-ambing di udara, berputar tanpa kendali. Adegan ini menekankan kondisi bahaya yang dialami Debu akibat tindakan Topan yang berlebihan. Pada scene 3.1, kamera menampilkan reaksi Topan. Topan masih tertawa dan menganggap situasi tersebut hanya sebagai permainan, tanpa menyadari bahwa Debu berada dalam bahaya. Scene 3.2 kembali menampilkan Debu yang kini melayang semakin tinggi. Debu terlihat sangat ketakutan dan hampir terpecah menjadi sepilihan kecil, menandakan situasi semakin memburuk. Scene 3.3 fokus diarahkan pada Batu. Batu memperhatikan keadaan yang semakin kacau akibat ulah Topan, menandakan bahwa ia menyadari bahaya yang sedang terjadi. Scene 4.1 Batu akhirnya bicara dengan suara tegas. Batu menegur Topan dan mengingatkan bahwa kekuatan tidak seharusnya digunakan untuk dipamerkan. Pada scene 4.2, Topan terkejut mendengar teguran Batu. Hembusan anginnya mulai melemah dan daun-daun perlahan jatuh kembali ke tanah. Pada scene 4.3 menampilkan Debu yang perlahan turun ke tanah. Topan kini bertiup pelan untuk membantu Debu kembali dengan aman. Pada scene 4.4 terjadi interaksi emosional antara Topan dan Debu. Topan menunduk dan meminta maaf dengan tulus, sementara Debu meskipun masih gugup memaafkan Topan. Pada scene 4.5 menampilkan Batu yang tersenyum dan mengangguk bangga. Batu menegaskan pesan moral bahwa kekuatan harus digunakan dengan bijak. Pada scene 5.1, hutan kembali ditampilkan dalam keadaan tenang. Angin bertiup lembut dan dedaunan bergerak perlahan, menandakan konflik telah berakhir. Pada scene 5.2 menjadi penutup cerita. Topan, Debu, dan Batu terlihat duduk berdekatan dalam suasana damai. Adegan ini diperkuat dengan narasi akhir bahwa kekuatan besar datang bersama tanggung jawab. Demikian presentasi praproduksi animasi Topan dan Hutan yang terusik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.